Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nama saya Firman Schreiber. Saya berasal dari Kota Bogor, Indonesia. Baru 5 hari saya berada di sini dan saya kedinginan. Ya. 6 tahun yang lalu saya terakhir berkunjung ke negeri Belanda dan sepertinya winter kali ini lebih dingin dari 6 tahun yang lalu, saya pikir. Atau mungkin karena usia saya sudah bertambah juga 6 tahun ya. Jadi oke. Di sini semuanya orang Indonesia ya, kecuali Meneer Frans ya. Spreek u Indonesisch? English? This is not English service. This is Indonesian service. Oke, ya. Kenapa? What's that? Iya. Nanti bisa tolong dilayani ya. Baik, ya saya dengar persekutuan doa Sion ini sudah berjalan cukup lama, dan sama seperti di Indonesia halnya, kalau ada pembicara yang top, markotop, baru penuh gitu ya. Kalau pendetanya biasa-biasa aja, walaupun firmannya luar biasa, ya pengunjungnya luar biasa juga, puji Tuhan. Ya, jangan biarkan cuaca yang dingin ini menghilangkan kehangatan kebersamaan kita pada malam hari ini. Seberapa kita ada, saya percaya Tuhan kita hadir di atas pujian penyembahan umatnya. Amin. Ya. Ya, saya boleh cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya sempat secara intens datang ke negeri Belanda untuk membangun satu jemaat yang ada di kota Groningen. Ya, saya diutus dari GBI Bogor oleh senior pastor saya, dan kami di sana merintis mulai tahun 2002 akhir. Kurang lebih bulan-bulan Oktober begitu saya datang waktu itu. Setelah 20 tahun lebih tidak menginjakkan kaki ke negeri Belanda. Tadi saya sampaikan nama saya adalah Firman Schreiber. Schreiber itu kan penulis ya, penulis firman ya. Jadi saya seringkali dibilang firman yang menyampaikan firman, firman yang hidup. Amin. Ya. Ya, bukan kebetulan nama saya Schreiber, karena ayah dari opa saya itu lahir di kota Den Haag. Ya. Dia adalah seorang Belanda keturunan Yahudi. Lahir kurang lebih tahun 1830-an begitu ya. Lalu setelah dia beranjak dewasa, dia memutuskan untuk beremigrasi ke Indonesia. Lalu lahirlah opa saya, bapak saya, dan sampai saya. Dan terus kami akhirnya banyak keluarga, ada yang di Indonesia, tapi juga cukup banyak yang tinggal di Nederland. Sebetulnya kali ini adalah kunjungan saya pribadi, artinya saya lebih suka mengunjungi keluarga yang sudah lama tidak saya temui. Hari Minggu lalu kami ketemu di Amsterdam. Ada beberapa orang yang mungkin sudah 30 tahun tak ketemu dan masih ada hubungan famili. Saya pikir ini satu kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran, ya, memberitakan kabar baik. Melalui apa? Melalui hidup saya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Seringkali kita berpikir menyampaikan kabar baik itu kita harus menguasai isi Alkitab semuanya. Itu tidak salah. Tapi yang paling mudah untuk kita memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan kebenaran
adalah perubahan hidup. Amin. Yang sudah kita alami, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya. Saya terus terang sedih kalau mendengar begitu banyak gereja-gereja di Belanda itu yang mengalami perpecahan. Ya. Saya beberapa tahun yang lalu juga sempat mengikuti keadaan gereja-gereja di sini. Karena apa coba saudara renungkan? Karena ego, ya. Kepentingan pribadi diutamakan lebih di atas kepentingan bersama. Nah ini terjadi saudara. Bukannya di Indonesia itu tidak mengalami sama, di Indonesia itu sama seperti itu. Nah ini patut kita renungkan hari-hari ini. Sementara Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di dalam Injil Yohanes pasal 17 berdoa supaya gereja umat Tuhan menjadi satu. Ya. Tuhan Yesus akan meletakkan kepalanya di satu tubuh dan anggota-anggota yang sudah bersatu. Ya. Hari-hari ini kita berdoa untuk supaya terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Dan saya percaya kebangunan rohani itu hanya terjadi ketika ada lawatan Tuhan. Amin. Bukan karena seseorang berkhotbah berapi-api, ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor. Tapi yang utama adalah ketika lawatan Tuhan atas satu tempat, satu kota, satu negeri itu terjadi. Ya. Kenapa Indonesia diizinkan Tuhan mengalami aniaya, mengalami tekanan? Gereja banyak yang ditutup, gereja banyak yang dihalangi untuk dapat beribadah. Karena apa? Karena Tuhan tahu sesungguhnya aniaya itu adalah satu hal yang baik untuk gereja Tuhan. Ya. Kenapa di Belanda kehidupan rohani gereja itu semakin lama bukannya semakin berkembang, tapi semakin surut? Karena nggak ada aniaya. Paling aniayanya seperti sekarang musim dingin. Kita cukup teraniaya dengan musim dingin ini, ya. Tapi itu saja nggak cukup, ya. Orang hidup dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan nyaman, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Nah ini yang menyebabkan gereja akhirnya mengalami mati suri, ya. Hidup segan, mati tak mau, itu namanya mati suri, saudara. Tapi saya percaya dengan adanya saudara-saudara di tempat ini, gereja-gereja di akhir zaman akan mengalami kebangkitan. Amin. Mari kita terus memiliki roh yang menyala-nyala supaya gereja Tuhan kembali mengalami kebangunan di negeri Belanda. Amin. Bahkan di seluruh Indonesia, saudara. Nah, saudara, saya melayani waktu di Groningen itu selama 4 tahun kurang lebih, pulang pergi. Bahkan pernah di tahun yang terakhir tahun 2006 itu sempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dalam 3 waktu yang berbeda. Artinya sekali saya berkunjung itu 2 bulan, lalu saya pulang kembali lagi 2 bulan, pulang kembali lagi 2 bulan. Ya. Jadi saya lebih banyak meninggalkan istri dan anak-anak saya ketika itu. Ya. Saya percaya kalau ada orang-orang yang Tuhan taruh untuk melayani di negara Belanda, hamba-hamba Tuhan dari Indonesia datang ke sini. Saya percaya ada maksud Tuhan, ya. Untuk mereka dipakai menjadi satu inspirasi buat saudara. Untuk mereka juga dipakai menjadi orang-orang yang bisa memberikan motivasi kepada saudara, memberikan semangat, ya. Bukan hanya menerima impartasi lalu diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi ketika saudara menerima, mengalami impartasi itu, saudara bergerak. Amin, saudara. Kapan kita bisa melayani Tuhan? Orang seringkali berpikir, oh nanti kalau hidupnya udah benar, kalau hidupnya udah kudus. Kalau kita nunggu seperti itu sampai kapanpun kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Tapi yang perlu kita mengerti di sini, harus ada prioritas.
dalam hidup ini. Amin. Prioritas sebagai orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Apa prioritas kita? Injil Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Lalu seringkali orang berpikir, oh kalau kita melayani itu harus di gereja, betul nggak? Tidak. Ya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi konsep pelayanan itu bukan bicara tentang gereja. Pelayanan itu bicara ketika saudara sebagai pasangan suami istri misalnya melayani keluarga, melayani pasangannya, melayani anak-anaknya. Sebagai seorang student, ketika saudara melakukan tugas-tugas saudara sebagai student juga dengan kesungguhan hati, itu sama dengan melayani Tuhan. Amin. Ketika saudara bekerja, ketika saudara berusaha, saudara lakukan dengan penuh integritas, dengan penuh ketulusan, dengan spirit kerja keras, itu sama dengan saudara melayani Tuhan. Amin. Nah, konsep seperti ini yang perlu kita mengerti hari-hari ini. Jangan membatasi, oh saya harus melayani di gereja, sedangkan istri dan anak-anak terabaikan, suami dan anak-anak terabaikan. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Tuhan mau kita mengerti. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, yang berarti kita menghidupi dulu kebenaran itu, ya, menjadi pelaku firman itu dulu, baru kita bisa mengimpartasikan kebenaran itu kepada orang lain. Ya. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini yang memiliki konsep yang belum tepat, sehingga mereka pikir melayani di gereja, pergi berkhotbah di tempat A, pergi melayani di tempat B, tapi mereka lupa prioritas yang sesungguhnya, yaitu melayani Tuhan secara pribadi. Amin. Coba kita renungkan, di tengah-tengah kesibukan kita masih punya waktu nggak untuk Tuhan, untuk bersaat teduh? Waduh, apalagi di negeri Belanda yang dingin-dingin begini, berat saudara, ya. Bangun pagi-pagi, bersaat teduh, berdoa, baca renungkan firman Tuhan, bukan satu hal yang mudah. Tapi kita hidup di tengah-tengah satu zaman di mana terjadi satu percepatan di dalam teknologi. Teknologi ternyata bisa juga digunakan untuk hal-hal yang positif, saudara. Ya, siapa di sini yang nggak punya Facebook? Saya percaya ada semua. Ya, punya Facebook. Apa yang saudara lakukan dengan Facebook, saudara? Saya punya Facebook, saudara. Tapi saya selalu membiasakan diri saya untuk apa yang saya dapat dari renungan harian, dari apapun juga firman Tuhan yang dibagikan teman-teman, saya bagikan lagi kepada orang lain. Facebook bukan tempat curhat, saudara. Tempat curhat kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Nah, coba kita renungkan, apa sih prioritas hidup kita hari-hari ini? Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang student, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, apa yang jadi prioritas kita? Nah, hari ini Tuhan mau kita kembali kepada prioritas utama, bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan yang berasal dari latar belakang sekuler, saya selama kurang lebih hampir 25 tahun berkarir, saudara, di bidang sekuler. Saya bekerja di beberapa perusahaan, bahkan
Waktu saya memutuskan untuk melayani Tuhan, saya sesungguhnya sedang ada di satu puncak karir yang cukup baik di Indonesia. Saya bekerja di sebuah perusahaan asing berskala internasional. Selama 6 tahun saya bekerja, tiba-tiba Tuhan izinkan untuk mau tidak mau saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Karena ada prioritas yang lebih penting ternyata yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, saya ingat waktu itu saya baru beberapa tahun melayani, tapi Tuhan percayakan untuk menggembalakan di satu gereja lokal di Kota Bogor. Waktu itu secara usia dan secara usia dalam pelayanan juga masih banyak orang-orang lain di sekeliling saya yang mungkin saya pikir lebih layak ya untuk menduduki posisi itu. Tapi Tuhan ingatkan saya, aku akan mengutus kamu dan aku akan memperlengkapi kamu. Ya. Waktu terus berjalan, saudara. Bahkan ada tawaran-tawaran pekerjaan yang sebetulnya lebih menarik untuk saya lakukan. Waktu itu rasanya saya lebih memilih untuk lebih taat kepada Tuhan. Dan ternyata ketaatan tidak sia-sia. Karena baru 1 tahun saya menjadi gembala di tempat itu, tiba-tiba Tuhan memberikan satu kapasitas yang lebih besar. Visi yang ditangkap oleh gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ketika dia mendapatkan satu visi untuk mengadopsi bangsa-bangsa, dia teruskan itu kepada rayon-rayon yang ada di bawah. Salah satunya adalah rayon di Kota Bogor, di mana saya ada di dalamnya. Waktu itu saya ingat tahun 2000, senior pastor saya mengatakan, oke, kami rayon Bogor akan mengadopsi negara Belanda. Dan saudara tahu, 2 tahun kemudian, ketika saya tiba-tiba ditaruh sesuatu oleh Tuhan, waktu itu saya baru saja meninggalkan pekerjaan saya, karir saya, saudara. Saya diberhentikan oleh perusahaan dengan hormat karena alasan perampingan perusahaan. Dan dengan pesangon yang saya dapat waktu itu, tiba-tiba Tuhan suruh saya untuk pergi ke negara Belanda. Waktu itu saya berpikir begitu keras, bahkan saya berdiskusi dengan istri saya, bagaimana ini. Tapi intinya yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita mengiring Dia adalah ketaatan. Ketika kita taat, mau melakukan dan berserah sungguh-sungguh pada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Dia kerjakan. Dan itu saya alami, saudara. Saya tidak pernah membayangkan menjadi seorang co-workernya Tuhan untuk merintis sebuah jemaat di negeri yang jauh dari tempat di mana saya berada. Dan waktu itu saya ingat Oktober 2002, tiba-tiba Tuhan tunjuk Groningen. Saya dipertemukan dengan orang-orang Indonesia di sana, para student yang sedang mengambil masternya, dokternya, dan kami mulai membentuk satu kerjasama dengan PPI, ya, Persatuan Pemuda Indonesia, ya, masalah singkatannya PPI, itu himpunan para pelajar, dan kebetulan di sana mereka juga membuat persekutuan khusus untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Nah, kami mulai bekerja sama, bahkan dengan orang-orang dari kalangan umum, orang-orang Indonesia yang tinggal di kota itu, bahkan juga orang-orang Belanda yang tertarik untuk bergabung. Nah, kami mulai mengadakan persekutuan doa, dan persekutuan doa setiap minggunya, lalu pertemuan demi pertemuan, sampai saya harus kembali ke Indonesia. Sementara itu terus berjalan, saudara. Dan saya memutuskan kurang lebih bulan April 2003 saya kembali. Waktu itu saya membawa istri dan anak kami yang paling bungsu. Terus kami tinggal selama kurang lebih 3 bulan dengan meninggalkan anak-anak kami yang lain di Indonesia. Mereka waktu itu masih usia-usia SMP lah, gitu ya. Tapi saya tahu jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya.
Bahkan ada satu waktu kalau nggak salah di bulan Juni itu anak-anak kami harus mengikuti ujian SMP mereka, sedangkan kami tidak bisa mendampingi mereka sebagai orang tua. Secara akal manusia, seringkali apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, betul? Secara manusia ngapain jauh-jauh ke negara dingin untuk membentuk satu jemaat berbahasa Indonesia? Bukannya di Belanda ini sudah banyak jemaat berbahasa Indonesia, ya, apalagi di Amsterdam, di Den Haag. Kenapa harus jauh-jauh ke Groningen? Dan waktu terus berjalan, saudara, sampai akhirnya Tuhan izinkan di bulan November 2003 itu berdiri sebuah jemaat berbahasa Indonesia di kota Groningen. Semua karena kasih anugerahnya, semua karena kemurahannya, bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan nanti saudara di bulan November tanggal 11 saya akan ke Groningen. Itu kami akan memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-9. Kita berikan pemulihan bagi Tuhan. Saudara, saya percaya walaupun hari-hari ini, tahun-tahun ini saya tidak lagi melayani di kota Groningen, tapi saya percaya di hadapan Tuhan setiap orang yang mengambil bagian di dalam ladang Tuhan layak mendapat upahnya. Amin. Saudara ingat satu perumpamaan bagaimana seorang penggarap kebun anggur itu merekrut, ya, orang-orang untuk bekerja. Ada yang masuk jam 5 pagi, saudara. Ada yang masuk jam 10. Ada yang masuk jam 2 siang. Bahkan ada yang masuk jam 5 sore. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh penggarap kebun anggur itu? Dia memberikan upah yang sama, ya. Jadi apapun bagian saudara di dalam melayani Tuhan, saya percaya upah yang sama itu akan Tuhan berikan pada saudara, pribadi lepas pribadi, ya. Baik saudara sebagai WL, baik sebagai singer, sebagai pemain musik, bahkan mungkin orang yang mengatur kursi pun, semua dapat upah yang sama dari Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini kita sedang didengung-dengungkan tentang next level. Ya, berapa banyak yang pernah mendengar itu? Ya, next level. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, next level berbicara tentang satu tingkat yang lebih tinggi. Ya, ada sebagian di sini yang masih kuliah atau sudah selesai semua? Sudah selesai. Ya. Atau yang masih bekerja mungkin? Ya, ada ya. Nah, ketika kita merenungkan tentang next level, apa sih yang ada dalam pikiran kita? Naik tingkat, betul. Ya. Naik jabatan ya Bu ya kalau bekerja ya, dapat promosi. Ya. Kalau yang kuliah itu berarti naik ke jenjang yang berikutnya, semester yang berikutnya. Ya. Kalau yang masih sekolah itu berarti naik kelas seperti itu ya. Nah, di dalam setiap kenaikan itu apa yang bisa terjadi? Ada ujian, ya, ada ujian. Ya. Nah, seringkali kita orang percaya berpikir hanya ada berkat di depan kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita mengalami berkat Tuhan? Nah, itu yang seringkali kita lupakan. Saudara, ikut Tuhan itu nggak ada yang instan. Ya. Walaupun di mana-mana banyak mie instan, kopi instan, susu instan, ya semuanya serba instan. Tapi nilai-nilai dunia hari-hari ini selalu berbenturan dengan nilai-nilai kebenaran, ya. Tapi ketika kita mau berani mengambil satu keputusan untuk kita seolah-olah melawan arus, saudara, seolah-olah melawan arus dunia ini, dan berani hidup di dalam satu komitmen, satu ketaatan, hidup dalam kekudusan,
yang memang tidak mudah, ya, apalagi kita tinggal di negara yang maju seperti negeri Belanda, ya. Itu arus dunia itu begitu kuat menekan kita. Tapi sekali lagi pilihan ada di tangan kita. Kita mau tetap bertahan, kita mau tetap maju, kita mau terus ada di dalam rencananya Tuhan. Saya percaya ketika kita mau melakukan itu, ada harga yang harus kita bayar, ya. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi kita percaya keselamatan itu gratis. Amin. Tapi untuk mempertahankan keselamatan, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Dan saya percaya kita nggak sendirian, saudara. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Bukannya kita terus jadi orang-orang yang selalu berhasil hidup dalam firman Tuhan. Mungkin ada gagal, ya. Tapi Tuhan tidak melihat kegagalan itu. Dia tetap melihat sikap hati kita yang mau terus berjalan maju. Walaupun mungkin tertatih-tatih, mungkin sempat jatuh, tapi ketika kita bangkit kembali bersama dengan Roh Kudus, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara, coba kita renungkan bagaimana kehidupan Yusuf, ya. Yusuf itu ketika dia masih remaja, dia sudah mendapatkan satu visi dari Tuhan, bahwa satu kali kelak dia akan menjadi pemimpin atas orang-orang Israel. Dia akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat bangsanya. Tapi apa yang dialami Yusuf, saudara? Sementara dia menerima visi itu, dia menerima mimpi yang datang dari Tuhan, dia diolok-olok oleh keluarganya, dia dianiaya oleh saudara-saudara, dia dibuang ke dalam sumur, bahkan dia dijual sebagai budak, bahkan sempat mau dibunuh, saudara, ya, oleh saudara. Tapi Tuhan meluputkan dia dari petaka seperti itu. Dan akhirnya Yusuf, walaupun harus dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu dalam kehidupan Yusuf. Nah, hari-hari ini mungkin kita juga melihat kok hidup itu rasanya berat, ya. Hidup itu rasanya penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan, penuh dengan segala hal yang rasanya kita nggak bisa menghadapi itu semua. Tapi satu hal, saudara, ketika saudara memiliki visi jauh ke depan, maka apapun yang boleh saudara alami hari-hari ini, itu adalah bagian di mana Tuhan sedang membentuk setiap kita. Amin. Sedang mendewasakan setiap kita, sedang mempersiapkan setiap kita untuk menjadi kepala, bukan ekor, untuk terus naik dan bukan turun. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Nah, marilah kita memiliki satu konsep berpikir seperti itu. Kita bukan hanya melihat apa yang di depan mata, tapi melihat jauh. Apa yang belum kita lihat, tetapi bisa kita lihat dengan mata iman, dengan mata rohani. Dan saya percaya ketika kita memiliki konsep berpikir seperti itu, cara pandangnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kemampuan untuk melewati itu semua. Nah, saudara, bicara tentang next level, apakah next level itu datangnya dari manusia? Next level adalah kerinduan Tuhan sendiri, saudara. Ya. Kerinduan Tuhan buat setiap dari kita untuk mengalaminya. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya. Untuk kita mengalami next level itu bukan hanya sebagai satu slogan, satu kata-kata yang menyemangati, tetapi Tuhan mau kita mengalami itu semua, ya. Menghidupi itu semua. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1
1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita diizinkan mengalami ujian, mengalami pencobaan, itu satu ujian pencobaan yang bisa kita tangani, bisa kita lewati, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu tidak akan memberikan ujian, cobaan itu lebih dari kemampuan kita. Ya. Dulu kalau kita ingat, waktu kita masih sekolah, masih kita kuliah, setiap kali ada ujian, apa yang terjadi? Ada dosennya nggak? Ada gurunya nggak di kelas itu? Ada. Tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya diam dan mengawasi. Begitu juga ketika ujian pencobaan datang dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita, ada Tuhan yang mengawasi kita, ada Tuhan yang ada di dekat kita, saudara. Dia tidak jauh dari kita, dia memperhatikan kita, bahkan dia menolong kita. Nah, saudara, bicara tentang next level itu tidak hanya bicara tentang berkat materi yang berlimpah. Bicara tentang next level bukan hanya bicara tentang kita hidup dengan lebih sukses dari hari-hari sebelumnya. Next level juga bukan berbicara tentang hidup yang selalu ada dalam keadaan yang baik. Bukan hanya ketika kita mengalami mujizat kemenangan itu bicara tentang next level. Tapi next level berbicara sesuatu yang lebih dari itu semua, saudara. Saudara ingat cerita tentang Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang diberkati Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya Ayub mencapai kesempurnaan iman? Yang pertama, Ayub kehilangan anak-anak. Semuanya mati dalam satu musibah. Yang kedua, Ayub ditinggalkan teman-teman. Yang ketiga, Ayub mengalami sakit, penderitaan yang luar biasa secara pribadi. Bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Pada awalnya Ayub memang stres, saudara. Pada awalnya Ayub sudah kehilangan pengharapan. Tapi ketika dia mulai mengerti bahwa dia sedang dibawa ke next level, dia bisa berkata, aku mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi aku mengalami perjumpaan pribadi. Lewat apa, saudara? Lewat penderitaan, lewat masalah, lewat musibah, lewat berbagai macam hal. Saudara, kalau kita boleh jujur, kapan sih kita seringkali mengalami bahwa kita tuh membutuhkan Tuhan? Pada saat kita senang? Atau pada saat kita susah? Pada saat kita susah, pada saat kita mengalami masalah, lalu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Pada saat itulah Tuhan sebetulnya tidak meninggalkan kita, saudara. Bahkan di dalam Mazmur 23 dikatakan, pada saat kita melewati lembah yang kelam, tongkat dan gadanya itu yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita. Amin, saudara. Saudara, ketika beberapa bulan lalu saya mendapatkan satu peneguhan dari Tuhan untuk berangkat kembali ke negara Belanda. Awalnya saya juga nggak begitu suka, saudara, jujur. Ya, saya harus datang di musim yang kurang tepat. Ya, bahkan pada hari Jumat lalu nyampe itu ternyata itu adalah hari pertama di mana Belanda ini mengalami suhu terendah, ya. Dan ternyata bukannya semakin membaik, semakin dingin, saudara. Ya, tadi saya berangkat dari Amsterdam, dari tempat famili saya.
Saya dipikir-pikir ngapain juga ya? Kelihatannya kok cari susah gitu. Tapi ya, sesuatu yang datang dari Tuhan tuh nggak selamanya menyenangkan, saudara. Ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu seringkali Tuhan izinkan. Dan saya percaya ini juga bagian dari proses pendewasaan iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Ya, ninggalin istri, ninggalin anak jauh-jauh. Tapi inilah, ketika kita mulai mengerti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa, maka apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita akan melakukannya dengan sukacita, saudara. Dan seringkali dalam ketidakmengertian, namun kita tetap taat, pada saat itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Nah, saya percaya, saudara, di tengah-tengah kelelahan saudara, aktivitas saudara, saudara masih mau datang ke tempat ini, bahkan melayani tempat ini. Tuhan memperhitungkan itu semua. Amin. Mungkin dari sebentar ketika kita selesai, saudara harus pulang ke tempat masing-masing. Ada yang naik sepeda, ada yang kendaraan umum, ada yang berjalan kaki, melawan suasana dingin di luar. Itu juga satu perjuangan. Tapi saya percaya jerih payah saudara di dalam Dia tidak sia-sia. Amin. Miliki motivasi yang benar di dalam mengiring Tuhan. Miliki sikap hati yang benar. Diikuti dengan cara berpikir yang benar. Ya. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah kamu oleh pembaruan budi. Ya. Ternyata pembaruan budi ini memegang satu peran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau kita bicara pertobatan, saudara, itu bicara tentang perubahan pola pikir, pembaruan budi. Dan itu adalah hal yang utama. Karena pola pikir seseorang itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Mulai dari pola rasanya, mulai dari pola tindaknya, bahkan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, saudara, selain saya melayani di gereja di Indonesia, saya sempat menjadi full timer, tapi 2 tahun lalu saya memutuskan untuk resign. Karena saya percaya ada kapasitas tertentu yang Tuhan mau taruh lebih lagi dalam hidup saya ketika saya tidak hanya membatasi diri di dalam pelayanan gereja. Nah, saya mulai bergerak, saudara, ke marketplace. Saya menekuni bidang consulting di dalam sumber daya manusia. Saya mulai belajar tentang pola perilaku seseorang, ya, behavior seseorang, ya. Bagaimana seorang yang dominan itu pola pikirnya itu berbeda dengan orang yang influence, misalnya, yang bisa mempengaruhi orang banyak. Berbeda dengan orang yang steadiness, berbeda dengan orang yang compliance. Nah, saya menolong orang-orang untuk mereka menemukan potensi diri. Apakah itu tidak sama dengan pelayanan, saudara? Menolong orang lain untuk mencapai potensi dirinya dengan maksimal. Menolong orang lain untuk menemukan destininya, tujuan hidupnya. Banyak orang nggak punya tujuan hidup hari ini, saudara. Bahkan udah bertahun-tahun kerja menekuni satu profesi. Kalau ditanya apa sih tujuan hidup, nggak tahu, mengalir aja. Ya, itu saudara mengalir hanyut lama-lama. Ya, kita kan paling suka dengan iya, kita mengalir aja lah sama Roh Kudus. Saudara, kita adalah makhluk ciptaan yang Tuhan taruh juga free will. Artinya apa? Kita punya pilihan-pilihan. Ketika kita bersandar sama Tuhan, kita juga dapat memilih hal-hal yang sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Setiap kita diciptakan secara unik dan berbeda. Ya. Coba lihat kiri kanan, ada yang sama kan? Ya. Begitu juga cara berpikir, setiap orang pasti cara berpikirnya berbeda.
cara merasanya, cara bertindaknya berbeda. Nah, setiap orang punya destiny-nya masing-masing. Ya. Tapi ujung-ujung dari destiny itu adalah mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Supaya rencana Tuhan itu digenapi lewat kehidupan kita masing-masing. Ya. Mulailah berfungsi sebagai alat dalam tangan Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan. Miliki, alami pola pikir yang terus diubahkan terus. Perlu waktu, saudara, perlu waktu. Saya bisa mencapai sampai dengan hari ini pun mengalami satu proses yang terus berkelanjutan, dan seringkali lewat hal-hal yang tidak enak, saudara. Tapi pada saat itulah saya mulai mengerti ada sesuatu yang Tuhan tahu dalam hidup saya, dalam hidup kami. Dan saya percaya ketika kita mengerti itu, kita akan menjalani segala sesuatu itu dengan enjoy. Amin. Ya, ada 3 tanda, saudara, seseorang mencapai destiny-nya. Yang pertama, dia harus enjoy. Yang kedua, dia harus easy melakukan apa yang dilakukan. Dan yang ketiga, orang itu akan fruitful. Artinya apa? Berlipat ganda, berbuah. Bukankah Tuhan mau setiap kita berbuah? Amin. Ya. Dia yang sudah memilih kita, menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, artinya apa? Tetap menghasilkan buah. Berlipat kali ganda. Enjoy, easy, fruitful. Saudara, kalau kita cuma punya cukup banyak waktu, sebetulnya saya ada satu teknologi yang namanya foto karakter, saudara. Itu benar-benar sangat scientific, ya. Itu juga adalah salah satu tool, salah satu alat untuk kita bisa menemukan apa kekuatan diri kita, apa titik kritis yang kita miliki yang harus kita rubah dalam hidup ini. Ada begitu banyak anak-anak muda di Indonesia yang diberkati oleh ini semua. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan, bahkan gereja-gereja yang diberkati. Ya. Kami melayani banyak gereja dari berbagai denominasi. Kami melayani banyak perusahaan-perusahaan. Dan saudara tahu di perusahaan itu bukan hanya ada orang Kristen, tetapi juga orang-orang non-Kristen. Dan mereka diberkati, saudara. Ketika kami melakukan sesi one-on-one counseling, kami mulai bagikan nilai-nilai pada mereka. Dan mereka diberkati. Mereka mengaminkan semua. Kalau bicara tentang nilai, apakah kejujuran adalah satu nilai? Ya. Kesetiaan satu nilai? Ya. Kerja keras satu nilai? Ya. Integritas adalah satu nilai? Semua orang bisa menerima itu. Apapun keyakinan, apapun agamanya. Dan saya percaya ketika kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, membagikan nilai-nilai kebenaran itu, mereka pun akan menerima. Mereka pun akan mengalami perubahan. Mereka akan dipulihkan dan mereka diberkati. Amin. Kenapa ada begitu banyak motivator-motivator terkenal yang dipakai di luar sana? Karena mereka membagikan nilai-nilai yang sebetulnya sudah kita miliki ribuan tahun yang lalu lewat karya penebusan Kristus. Mari, ini waktunya untuk kita menjadi garam, untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi saksi yang efektif ketika kita mulai membagikan nilai-nilai itu kepada orang lain. Ya. Apa yang kita dapat di gereja, apa yang kita dapat dari hamba-hamba Tuhan, kita mulai praktekkan. Ketika saudara diberkati di tempat ini, ketika saudara diberkati di gereja-gereja masing-masing yang dimana saudara ditempatkan, mulai praktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan saya percaya
multiplikasi itu, pelipat gandaan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara berbuah, orang akan melihat ada satu kehidupan, ada satu magnet yang membuat mereka terus mencari Tuhan lewat saudara masing-masing. Amin saudara. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan karena saya tahu besok saudara harus kembali bekerja, saudara harus kembali melakukan aktivitas. Tapi biarlah renungan yang singkat pada malam hari ini bukan hanya memberkati saudara, tapi juga memberkati saya. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa bangkit berdiri. Bapak, terima kasih malam hari ini. Kembali Kau berikan kesempatan pada setiap kami untuk berkumpul di tempat ini, untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Bahkan kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan, untuk kami masuk di dalam perubahan pola pikir, untuk kami boleh mengalami next level Tuhan, untuk kami memandang segala sesuatu dari cara pandang Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, kami tahu itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu boleh membuat kami semakin dewasa, membuat iman percaya kami semakin teguh kepada Engkau Bapa. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kami. Ajar kami untuk terus bersyukur. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami percaya semuanya itu supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini Bapa. Mereka sudah dengan jerih payah mereka meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Tuhan, Kau perhitungkan semuanya itu Tuhan sebagai satu kebenaran. Engkau Allah yang senantiasa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh rindu mencari Engkau Tuhan. Kau melihat kerinduan mereka. Apapun menjadi pergumulan hidup mereka hari-hari ini Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pertolongan. Engkau Allah yang membuka jalan-jalan mereka yang masih tertutup Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang memberkati mereka satu persatu di dalam rumah tangga mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan dalam pelayanan, dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan jadikan semuanya itu berhasil dan perjalanan mereka beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam rencana Tuhan yang besar dalam hidup mereka, yang Tuhan akan terus kerjakan sampai sempurna, sampai selesai Tuhan. Walaupun mereka jauh dari keluarga mereka mungkin yang ada di Indonesia, mereka sudah bertahun-tahun tinggal di negeri Belanda, Tuhan, kami tahu ada rencana Tuhan di mana mereka ditempatkan di negeri ini untuk mereka boleh menjadi berkat, untuk menjadi mereka terang dan garam bagi banyak orang Tuhan. Bukan hanya bagi orang Indonesia, tapi juga bagi orang-orang Belanda, bahkan bangsa-bangsa lain Tuhan yang tinggal di sekitar tempat mereka. Mampukan mereka ya Bapa. Pengurapan-Mu tercurah dengan berlimpah atas setiap anak-anak-Mu, atas setiap para pelayan-pelayan. Berkati Tuhan persekutuan Doa Sion. Kalau Tuhan sudah pelihara sekian lama, kami percaya Kau akan terus menyatakan karya-Mu Tuhan bagi persekutuan Doa Sion ini, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi cahaya kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus persatukan gereja-gereja-Mu yang ada di Belanda Tuhan, di dalam kesatuan, di dalam unity Tuhan, untuk mereka terus menjadi gereja-gereja yang menuai di akhir zaman menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Kami meteraikan setiap doa syukur kami hanya di dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati